임신했어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah melihat Hiwon dan juga Minwook di rumah sakit, akhirnya Dojun memutuskan untuk pulang aja. Walaupun dia sebenarnya penasaran banget, tapi dia udah bad mood gitu aja. Sementara itu Hiwon dan juga Minwook setelah selesai USG mereka itu pergi makan bersama, dan pada kesempatan itu si Minwook malah kebawa perasaan. Tiba-tiba aja dong, gak ada angin, gak ada hujan, dia menyampaikan perasaannya kepada Hiwon. Setelah sekian lama itu dia pendam. Tapi Hiwon tuh terlihat shock banget dan dia nggak tahu harus merespon bagaimana pernyataan dari Cha Minwook itu. 선물. 뭐야? Pas pulang ke rumah, datanginlah si Hiwon nih sama Miran. Miran itu memberikan hadiah yang katanya itu dia beli bersama dengan Minwook. Yang tiba-tiba aja kata Miran tuh Minwook bersemangat banget ketika dia tahu bahwa hadiah itu bakal dibelikan Miran untuk Hiwon. Sebenarnya Hiwon pun jadi nggak enak gitu sama Miran karena ya perkataan Minwook tadi sama dia. Dan keesokan paginya Dojun kan masih bad mood tuh, jadi kebawa ketika dia lagi meeting sama dengan timnya. Pokoknya semua serba salah dan mereka malah kena semprot sama Kang Dojun. 이슬간지라고 뭐가 찰떡이라는 겁니까? 아니 타겟이 너무 Pas dia udah keluar dari ruangan rapat dan di lift itu tiba-tiba aja dia berpapasan dengan Hiwon. Jadi mau nggak mau lah Hiwon tuh masuk ke lift dan dia langsung ngebahas tentang kemarin dimana Dojun kan nggak bisa datang. Katanya ya mungkin kok lagi sibuk ataupun gimana, toh aku juga terbiasa sendiri. Nah itu tuh jadi mereka berdua sama-sama salah paham. Alhasil mereka berdua bener-bener kayak bermusuhan. Dan terlihatlah sama si Sehyun kan, jadi itu bener-bener bingung banget. Ditambah lagi pas lagi makan siang tuh kan, Hiwon tuh sebenarnya mengirim foto USG-nya dia sama Miran, malah terkirim sama Dojun. Terus Dojun tuh malah enggak melihat sama sekali karena sebenarnya kan dia udah read tuh, udah baca, tapi malah diabaikan gitu aja. Makin emosi lah si Hiwon. Padahal sebenarnya HP-nya Dojun tuh agak nge-lag gitu, jadi nggak bisa ngelihat ataupun ngebuka pesan yang dikirim sama si Hiwon. Salah sangka lagi dah tuh. 물어볼까? Malamnya kan Dojun tuh masih bingung nih, aduh tanyain gak ya sama Hiwonnya atau gimana gitu. Terus didatanginlah dia sama si Sehyun dan Sehyun tuh paham betul kayak memang ada sesuatu yang terjadi antara Dojun dan juga Hiwon karena mereka berdua itu nggak ngomong sama sekali, kayak saling abai-abaikan gitu aja loh. Jadi Sehyun tuh bakal membuat sebuah rencana untuk membuat mereka berbaikan. Dan keesokan harinya di kantor tiba-tiba aja bosnya Hiwon bilang, kan kita ntar pulang cepat nih, yuk pergi keluar sama aku, dan gak ada satu orang pun yang mau. Terus dia ngajak Hiwon. Untung aja Hiwon diselamatkan sama Sehyun karena katanya mereka berdua sudah ada rencana mau pergi keluar. 민욱 씨를 단독으로 만날 만큼 그렇게 한가한 사람이 아닌데. Terus kan si Minwook malah kena marah tuh sama Dojun. Padahal kan Minwook tuh mau memberikan tugas yang udah disuruh sama Dojun waktu itu, dia udah selesaikan. Tapi pas diperiksa sama Dojun semuanya banyak yang salah katanya. Alhasil si Minwook sih udah nggak peduli juga kan. Akhirnya dia pergi keluar dari sana dan Dojun bilang bahwa untuk jangan mendekatin Hiwon karena dia ada urusan dengan Hiwon. Terus sekretaris Dojun dihubungin sama Sehyun karena katanya ada hal penting yang harus mereka bahas. Iya, ngebahasnya adalah untuk membuat Hiwon dan juga Dojun itu berbaikan. Jadi mereka berdua itu membuat sebuah rencana karena kan si Hiwon dan juga Sehyun itu mau keluar nanti. Jadi udah sekalian aja tuh ajak si Dojun katanya gitu. Dan bener aja dong, mereka kan niatnya itu mau nonton. Dan kebetulan ada Dojun dan juga sekretarisnya di sana. Katanya mereka sih kebetulan, tapi itu sebenarnya kebetulan yang mereka buat. Nah, karena jadwal filmnya itu masih agak lama, jadi mereka itu mengide nih untuk pergi ke wahana permainan. Jadi sebenarnya beberapa permainan yang mereka mainkan itu tuh sering banget Hiwon dan juga Dojun kalah. By the way, mereka baru itu satu tim karena memang udah direncanakan sedemikian rupa sama Sehyun dan juga sekretarisnya Dojun. Ya udah, tibalah di satu permainan terakhir di mana kata Hiwon, udah minggir kau katanya sama si Dojun kan, biar aku aja yang memainkan permainan ini. Akhirnya dibiarkanlah si Hiwon memainkan permainannya dan bener aja dong mereka berdua itu menang melawan Sehyun dan juga sekretarisnya Dojun. Dan tanpa mereka sadarin mereka pelukan walaupun akhirnya sadar kalau mereka lagi marahan.
Tibalah waktunya untuk film yang mereka tonton, tapi masalahnya si Sehun sama sekretaris Dojun tuh sengaja banget buat mereka berdua itu kayak di pinggir-pinggir gitu loh, nggak samping-sampingan. Tapi mereka berdua ujung-ujungnya saling melirik satu sama lain, hingga itulah awal mula mereka berbaikan kembali. Senyum-senyum nggak tuh kalian dua? Senang kau kan Dojun? Kau juga Hyewon? Sama aja kalian. Setelah itu pas pulang, Sehun sama sekretaris Dojun bilang, kami mau pergi tuh ke sebuah tempat, katanya gitu. Akhirnya ya udah, Hyewon sama Dojun tuh pulang berdua, dan disinilah mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hyewon tuh ngebahas tentang foto yang dia kirim sama si Dojun, foto WSG, cuma Dojunnya nganggap kejadian yang di rumah sakit kemarin. Salah sangka lagi, alhasil barulah dijelaskan lagi sama Dojun kalau misalkan yang dibahas tentang foto itu dia nggak buka, bukan nggak balas gitu, dia buka tapi nggak bisa dibuka filenya, paham gak sih? Ya udah, akhirnya dikasih lagi lah sama Hyewon foto WSG-nya, dan Dojun seneng banget, udah berpikir jauh kali dia tuh tentang anak mereka, dan itu juga yang buat mereka semakin dekat, dan masalah mereka itu tuh udah hilang gitu. Dan Dojun juga menceritakan kenapa dia nggak nemenin Hyewon kemarin dan juga terlambat gara-gara ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Gara-gara itu Hyewon gak enak sama Dojun, cuma Dojun bilang ya udahlah nggak apa-apa. Terus sebenarnya Hyewon juga nanya apakah Dojun ngelihat dia sama si Minwook, tapi Dojun tuh gak ngejawab. Dan pas Minwook nelpon pada saat itu, Hyewon mengabaikannya karena kata Dojun si Hyewon harus fokus sama dia. Terus kan sekretaris Dojun tuh tahu aja kalau misalkan bosnya Hyewon lagi lembur pada malam itu. Jadi dia sengaja ngebeli makanan untuk bosnya Hyewon, dan dikira bos Hyewon tuh kan dia itu pencuri atau orang jahat. Akhirnya pas dibuka dikagetin malah ditampar coy. Tapi nggak apa-apa, itu tamparan sayang namanya ya kan. Nah, karena setelah tamparan sayang itu, cinta mereka semakin membara. Setelah itu mereka langsung suasananya juga mendukung, dan ya ancur dah tuh kantor. 좀 포장이었어요. 기록 떨어질 때 꽤 괜찮. Keesokan harinya Dojun mengunjungi ayahnya karena kebetulan kesehatan ayahnya sudah mulai pulih lagi, dan dia sebenarnya nanya kenapa ayahnya tiba-tiba kayak gitu kemarin. Dan dia juga ngebahas tentang kakak iparnya, tapi ayahnya bilang udah nggak apa-apa, intinya mending kau sembuhin dulu tuh traumamu biar mereka tuh nggak bisa nyerang kau sesuka hati mereka, kata ayahnya kayak gitu. Nah sementara itu emaknya Dojun bertemu sama ayahnya Miran, karena kan emang dia kira yang ngobrol sama dia pas dipijat kemarin itu adalah Miran. Jadi dia minta tolong sama ayah Miran untuk mengaturkan kencan buta antara anaknya si Dojun sama Miran. Miran sih ya setuju-setuju aja. Oh ya, kalian ingat kan kalau di kantornya Dojun tuh mereka mengadakan kayak kompetisi untuk membuat resep bir gitu. Dan ternyata temannya si Hyewon malah mengajak si Minwook satu tim sama mereka. Terus dikasih taulah sama keponakannya Dojun. Kesel lah dia. Setelah dari sana Minwook kan sebenarnya pergi membeli makanan gitu sebenarnya sama Hyewon, cuma Hyewon pulang duluan. Lah kebetulan si Miran juga ada di sana, dan dia agak bad mood karena sikapnya Minwook setelah dia menyatakan cinta waktu itu jadi kayak berubah total gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak terlalu diambil posisi sama Miran. Pas dia balik ke rumahnya, tiba-tiba ayahnya ada di sana dan menyuruh dia untuk melakukan kencan buta dengan seseorang yang kata ayahnya itu pokoknya kau harus mau, dan kalau kau mau ATM-mu nggak aku blokir lagi dan warisan aman, kata ayah si Miran. Karena kan emang Miran tuh keluarga kaya dan ayahnya itu direktur di salah satu perusahaan yang cukup terkenal. Harinya Miran tuh mau, katanya gitu sama ayahnya. Oh ya, Dojun bilang sama sekretarisnya untuk mengosongkan seluruh jadwalnya di hari Hyewon, Minwook, Sehun, dan juga salah satu teman mereka yang lainnya. Niatnya tuh pergi untuk survei tempat bir gitu. Karena keesokan harinya kan mereka itu akhirnya mau berangkat, dan Minwook bilang sama Hyewon untuk kasih jawaban pernyataan cintanya antaran aja, intinya kita profesional kerja aja, gak usah pikirin gitu katanya. Cuma kayak mana? Gak mungkin dipikirin sama Hyewon ya kan, agak loak juga si Minwook ini. Dan pas mereka sampai di lokasi, tiba-tiba aja dong si Dojun tuh muncul di sana dan ditanya sama Hyewon, by the way Pak ngapain kesini? Ya pengen jumpain kau, katanya sama Hyewon. Modus sekali ya kan. Ya udah, setelah itu mereka profesional kerja aja. Terus mereka langsung ngecek tuh produksi birnya di tempat tersebut bagaimana, dan juga ya sambil memberikan referensi untuk
resep bir yang bakal mereka buat untuk kompetisi di kantor. Nah, selama di situ kan Minwook sama Hyewon tuh kayak deket banget gitu dan membuat Dojun emosi jiwa. Bahkan pas malamnya tuh pas mereka barbekyuan, Minwook juga sengaja tuh kayak deket-deket sama Hyewon padahal udah dilarang sama Dojun. Cuma Minwook gak peduli sama sekali apapun yang dibilang sama si Dojun. Makanya pas mereka lagi makan tuh, beneran dong, si Minwook tuh deket-deket terus sama Hyewon, bahkan nyuapin dia daging yang udah dia bakar tadi. Nah, gara-gara itu Dojun tuh ngambek dan dia malah pergi dari sana. Gara-gara itu Hyewon tuh kan ngeh tuh kalau misalkan Dojun tuh ngambek dan juga pergi. Akhirnya dia jumpain lah si Dojun dan dia tanya sebenarnya Dojun tuh kenapa. Tiba-tiba Dojun ngebahas tentang yang seharusnya hari dimana dia nemenin Hyewon ke dokter kandungan. Dia ceritain kalau sebenarnya dia tuh sampai situ cuma karena dia ngelihat si Hyewon sama Minwook, jadinya dia itu ngerasa nggak penting di situ dan akhirnya dia pulang gitu. Tapi dia bilang sama Hyewon dia nggak peduli, kalaupun Minwook suka sama Hyewon, siapa yang sukain sama Hyewon, dia bakal tetap berjuang. Nah, pas mereka udah pulang kan, Minwook tuh mendengar ada perkataan dari dua pelayan di sana bahwa Dojun tuh nanti bakal kencan buta di tempat tersebut. Makanya besoknya dikasih tahu lah sama Hyewon tentang kencan butanya Dojun di tempat itu. Nah, Hyewon nggak bisa dong membiarkan itu terjadi. Dia pun mengikutin perasaannya dan kata hatinya karena Minwook itu kan bakal kencan buta sama Miran. Dan ketika itu mereka berdua sama-sama kaget, si Miran sama Minwook kan. Terus Hyewon sampailah dia di tempat itu dan niatnya dia mau mencegahnya, cuma akhirnya dia memutuskan mau pulang aja. Tapi kebetulan si Dojun tuh udah di luar dan menahan Hyewon. Dan dia nanya, ngapain kau kesini? Kata Hyewon, tolong jangan kencan buta karena aku nggak mau dan nggak rela karena aku suka sama kau, katanya gitu. Akhirnya menyatakan cinta dan kisah. Jadi guys, sebelumnya Dojun itu bilang sama ibunya dan juga Miran serta ayah Miran bahwa kemungkinan besar ibunya Dojun itu salah paham dengan siapa yang dia kencanin sebenarnya. Makanya setelah itu Dojun keluar dan dia melihat Hyewon dan dia menghampirinya lalu menjelaskan semuanya. Hyewon juga bilang kalau misalkan dia cinta sama Dojun. Setelah itulah mereka berdua kisah seperti yang Mimin jelaskan di ending episode ke-7 sebelumnya. Dan Dojun juga menjelaskan sama Hyewon tentang kencan buta itu dan dia bilang paham kalau misalkan Dojun gak tahu dan juga dipaksa sama ibunya. Setelah itu tiba-tiba Hyewon malah ngekis Dojun lagi dan dia langsung kabur. Gimana gak klepek-klepek tuh si Dojun ya kan. Terus emaknya Dojun juga baru nyadar bahwa suara si Miran asli itu kagak seperti suara yang cewek yang dia kenal sebelumnya yang di tempat pijat, karena dia penasaran siapa cewek itu, kenapa dia kagak lihat wajahnya. Jadi dia suruh sama asistennya untuk segera mencari tahu siapa perempuan yang dikencanin sama Dojun. 여보세요? 잘 잤어요? 네. Besokannya Dojun sama Hyewon tuh udah saling bucin-bucinan. Pokoknya Hyewon tuh tiap ditelepon sama Dojun suaranya super duper lembut banget dah pokoknya. Ya biasalah orang-orang yang lagi kasmaran. Jadi biarin aja lah mereka berdua itu saling bucin-bucinan, telepon-teleponan dan juga ya si Dojun terutama udah kecintaan banget juga sama Hyewon. Terus kan pas di kantor teman-teman Hyewon nanya kok Hyewon tuh kayak happy banget pada hari itu, kira-kira apa yang terjadi. Dan di lift bertemu juga lah dia sama Dojun dan mereka saling senyum-senyum dan saksinya adalah sekretarisnya Dojun. Ditambah lagi mereka berdua Dojun sama si Hyewon itu saling chat dan juga bunyi pula HP mereka kan, sampai-sampai orang di lift tuh kayak pada heran. Dan kalian tahu yang disalahkan sama Dojun adalah sekretarisnya. Dan saking bucinnya setelah itu si Dojun mengirimkan cemilan ke timnya Hyewon. Seneng kali lah mereka pokoknya ya kan. Pokoknya servis banget lah dibuat sama Dojun untuk Hyewon. Bahkan kue yang dia kasih itu ada tulisannya yaitu I love you. Kayak mana gak makin cinta tuh si Hyewon ya kan. Terus nggak sampai situ aja, Dojun semakin perhatian sama Hyewon dan membuat Hyewon tuh jadi deg-deg ser banget dan juga salting pokoknya. Aduh, ada-ada aja memang kelakuannya. Nggak sampai di situ juga guys, masih ada tambahan lainnya di mana Dojun tiba-tiba memberikan mereka jam istirahat yang lebih panjang. Nah enak kayalah mereka pokoknya yang kerja itu ya kan. Terus Hyewon hampir ketahuan tuh lah yang ngecek Dojun sama bosnya dia. Aduh, kok misalkan ketahuan bahaya kan. Dan kebetulan Minwook juga di sana memperhatikan Hyewon dan terciduk sama salah satu teman Hyewon dan dia coba hentikan dan dibilang sama Minwook untuk jangan bilang kalau misalkan dia di sana memperhatikan Hyewon. Anggap aja dia salah jadwal untuk meeting yang harusnya sore. 죽을 죄를 졌습니다. 한 번만, 예.
Oh ya, kan masih ingat kan Pak Lee yang merupakan simpanan kakak iparnya si Dujun, di mana dia itu datang menemuin kakak Dujun si mak lampir dan meminta maaf atas kesalahan yang kemarin karena dia selingkuh dengan orang lain, tapi kagak dihiraukan sama kakak iparnya Dujun, tetap diabaikan tuh sama si mak lampir. Oh ya, pas Hyewon, Minwook, Sehyun dan juga yang lainnya itu lagi meeting tentang project mereka tentang pembuatan bir. Di situ kan setelah selesai Hyewon bilang sama Minwook bahwa dia pengen ngobrol berdua. Setelah itu Hyewon langsung menegaskan sama Minwook tentang perasaannya. Dia jelaskan kejadian kemarin dia emang pergi ke sana ke tempat kencan butanya Dujun, tapi dari sana dia sadar tentang perasaannya dia kepada Dujun, di mana dia itu suka dan juga benar cinta sama Dujun. Untuk si Minwook hanya dianggap sebagai sahabat dan juga orang yang selalu ada untuk dia, gak lebih dari itu. Tapi masalahnya si Minwook ini gak peduli sama sekali dan bilang sama Hyewon untuk keep dulu aja. Sadar kau coy. 과장이 다 아는 것 같습니다. 사장님. Oh ya, malamnya Dujun tuh datang ke tempat Hyewon karena kebetulan Hyewon tuh kan lagi lembur. Pas mereka mau kisse, tiba-tiba aja mereka digagetkan karena ada orang yang datang. Mereka tambah kaget lagi ketika tahu siapa orang itu, yaitu sekretaris Dujun dan juga bosnya Hyewon. Dan makin kaget mereka karena mereka tahu bahwa orang ini udah berpacaran dan tambah lagi membuat ya kuda-kudaan di dalam ruangannya bosnya Hyewon. Terus Hyewon terpaksa pulang naik taksi karena kan mobil sama sekretarisnya Dujun. Kata Hyewon udah gak apa-apa, gak usah ganggu mereka. Dan pas diantarin tuh di taksi kan ada orang yang mengambil foto mereka berdua. Itu suruhan si mak lampir fix banget. Terus pada waktu itu kan Hyewon tuh pengen megang tangan Dujun, cuma kagak mau si Dujun ditepis sama dia, jadi Hyewon tuh jadi baper. Sementara itu Miran sebenarnya yang kemarin pas kencan buta dia ngelihat si Dujun sama Hyewon. Terus dia berpikir langsung sama Minwook kan. Setelah itulah si Minwook itu manggil dia dan mengatakan bahwa dia bakal menemani Minwook malam itu untuk minum karena dia tahu bahwa Minwook itu dicampakkan sama si Hyewon. Jadi pada malam itu juga Miran menegaskan sama Minwook bahwa dia menemanin pada malam itu bukan sebagai orang yang suka sama Minwook, tapi sebagai sahabat yang mengerti tentang bagaimana sakitnya patah hati dan diabaikan. 또왜 뿌리치는 거야? 아유 진짜. Oh ya, Dujun tuh sebenarnya nyesel karena tadi dia tuh menepis tangannya Hyewon, jadi dia bingung tuh mau ngejelasinnya gimana gitu sama Hyewon kan. Alhasil dia teleponlah Hyewon, dia bilang besok dia jemput jam 11 untuk dia ajak pergi belanja. Ya udah, Hyewon sebenarnya di sini nggak terlalu mikirkan itu, apalagi udah dibawa belanja sama si Dujun kan, membeli baju-baju kesukaan dia dan Hyewon terlihat cantik banget pada hari itu. Tapi tiba-tiba moodnya Dujun tuh berubah gara-gara dia bertemu sama si mak lampir. Dan tambah lagi dia tahu Hyewon sama mak lampir tuh udah saling kenal sebelumnya. Diceritakanlah sama Hyewon di mana mereka jumpa pertama kali. Dan seperti biasa si mak lampir ngebahas tentang hal yang menimpa abangnya Dujun ataupun suaminya dia. Dujun tuh jadi muak banget sama kakak iparnya itu. Terus Hyewon juga bingung nih mau nanya gimana sama Dujun tentang kejadian tadi. Tapi ya dia juga cerita kapan mereka bertemu. Dan terlihat Dujun tuh bad mood banget dan Hyewon bingung kok dia bad mood ketika tahu Hyewon tuh kenal sama kakak iparnya. Terus kan Miran itu disuruh kencan buta lagi sama ayahnya. Awalnya Miran tuh gak mau, tapi kata ayahnya udah yang ini tuh pasti baik, pokoknya udah aku jamin, kata ayahnya gitu kan. Akhirnya Miran bilang oke lah aku coba, siapa tahu mungkin dia menemukan orang yang cinta apa adanya sama dia. 너무 짧은 거 아닌가? 장희원 씨한테 접근한 의도. Kang Dujun pergi menemuin kakak iparnya si mak lampir. Dia marah banget karena dia tahu bahwa kakak iparnya mendekatin Hyewon karena ada maunya dan juga tujuannya pastinya bakal menjatuhkan Dujun. Dan seperti biasa selalu dia ngebahas tentang abangnya Dujun sampai Dujun tuh bener-bener muak semok-moknya sama kakak iparnya mak lampir ini. Keesokan harinya, ibunya Hyewon itu kan ngumpul sama teman-temannya untuk makan siang bersama. Mereka cerita bahwa anak mereka itu menikah, salah satu di antara mereka. Dan juga mereka menceritakan tentang kalau misalkan anak mereka itu hamil di luar nikah, itu tuh kayak enggak banget gitu loh. Dan terlihat di sini ibunya Hyewon tuh ngebelain tentang statement tersebut. Terus kan Hyewon itu ditelepon sama Dujun. Dan Dujun bilang bahwa besok itu dia mau ngajakin Hyewon pergi kencan. Pokoknya Hyewon tuh terserah dialah mau kemana, pokoknya dia bakal ngikutin. Kata Hyewon, ya udahlah oke.
Sementara Hyewon masih lupa tuh kenapa Dojun gak mau megang tangannya kan. Keesokan harinya pas mereka sampai ke sini, jadi Hyewon tuh ngajaknya ke tempat permainan gitu. Dan pas mereka lagi happy-happy kan, Hyewon tuh ngelihat ada orang yang pegangan tangan gitu loh. Jadi habis mereka main-main kayak gini, pokoknya happy-happy bareng, Hyewon tuh masih mencoba nih berusaha keras untuk mencoba memegang tangannya si Dojun. Karena kan orang lain tuh banyak banget pegangan tangan di sana. Tapi masalahnya ditepis lagi tuh sama si Dojun. By the way, curhat sedikit, Mimin juga pernah ngelakuin ini dulu sewaktu zaman jahiliyah ya, pas pacaran. Ya Mimin dipegang tangannya sama pacar Mimin, tapi Mimin tepis. Akhirnya kami putus dan saya diselingkuhin. Oke. Oh ya, Hyewon kan nanya lagi tuh sama Dojun, kenapa dia nggak mau megang tangannya Hyewon? Tapi Dojun cuma diem baik. Sementara itu Miran akhirnya kencan buta lah sama orang lain yang ternyata itu adalah pegawai ayahnya. Dan ternyata orang itu baik banget dan juga act of service-nya ke Miran tuh luar biasa. Sampai-sampai Miran tuh mengira bahwa orang ini adalah si Minwook. Pokoknya apa-apapun Minwook. Dan dia juga sebenarnya suka sama itu cowok, tapi ya udah sekedar suka karena baik aja. Karena yang di pikiran dia sampai sekarang hanya Minwook, 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 dan Minwook aja. Aduh, Miran kok tuh terlalu baik untuk si Minwook tau, sebrengsek gitu. Oh iya, pas Hyewon sama Dojun tuh perjalanan pulang, Hyewon tuh masih bingung banget kenapa Dojun tuh gak mau pegang tangan dia. Alhasil dia tuh bad mood, dia bilang sama si Dojun, udahlah aku udah capek, mendingan ntar pulang aja dah, katanya gitu. Oke, diantarin pulang lah sama Dojun. Nah pas mereka tuh sampai di rumah Hyewon, Hyewon tuh masih nanya lagi tuh, kenapa sih kok itu nggak mau pegang tangan aku, menghindar terus. Saya udah kasih tahu lah biar aku tuh paham juga, kata si Hyewon gitu kan. Tiba-tiba maknya Hyewon datang. Alhasil dia malah ngebahas tentang hubungan Dojun dan juga Hyewon, karena dia tahu bahwa Hyewon itu ditekdongin sama presidir di perusahaan dia tempat bekerja, dan akhirnya dia sama ibunya berdebat kembali, dan Hyewon juga udah muak banget sama ibunya ini. 보고 그 길을 가겠냐고. Lalu Dojun bilang sama ibu Hyewon meyakinkan bahwa dia itu nggak akan nyanyiin Hyewon, nggak akan ninggalin Hyewon. Jadi dia butuh restu dari ibunya dan juga minta maaf sama ibu Hyewon. Setelah itu menghampirin Hyewon, dan akhirnya Hyewon cerita bahwa dulunya dia juga adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Jadi ibunya itu sering banget menyalahkan dia karena gara-gara dia karir ibunya hancur, kehidupannya dia juga hancur, segala macam gitulah. Terus Dojun mencoba untuk menenangkan Hyewon dan bilang bahwa itu bukan kesalahan dia sama sekali. Setelah itu Dojun juga cerita tentang kenapa dia nggak mau megang tangannya Hyewon. Nah sebenarnya cerita aslinya itu guys, lengkapnya itu tuh kesalahan abangnya si Dojun sendiri. Dia itu kan mau mengaitkan tuh, terus terlepas. Akhirnya dia mau jatuh dan ditangkaplah sama Dojun. Cuma karena kondisinya itu udah susah banget, dan kalau misalkan ditahan terus sama Dojun nggak ngelepasin tangannya, bisa-bisa mereka berdua sama-sama jatuh. Jadinya abangnya Dojun sengaja melepaskan tangannya. Itu tuh yang nggak diketahui sama si mak lampir Dakjal itu. Nah setelah mendengar cerita lengkapnya, Hyewon tuh jadi nggak enak sama Dojun karena udah berburuk sangka. Kata Dojun, udah nggak apa-apa, itu juga bukan salah kamu kan, karena aku juga emang belum cerita sebelumnya. Lalu Dojun dipeluk sama Hyewon, ditenangin sama dia, dibilang sama Hyewon bahwa itu semua bukan salah Dojun karena ada hal-hal yang terkadang itu emang susah dijelasin. 맞듯이 같다는 것으로 이해해도 되겠죠. Dan si mak lampir tuh kan masih nafsu banget untuk menjatuhkan Dojun, jadi dia mengumpulkan pasukannya untuk benar-benar membuat gosip tidak sedap terkait Dojun. Dan benar dong, setelah itu di kantornya Dojun beredar gosip bahwa Dojun tuh punya anak, dan ibunya, calon ibunya itu ada di kantor mereka. Hyewon tuh udah kayak takut banget membaca komentar-komentar jahat dari orang-orang di grup mereka, juga udah pusing banget dia. Dan Dojun minta tolong tuh sama sekretarisnya untuk mencari tahu siapa yang memulai gosip tersebut. Nah setelah itu kan Hyewon ditawarin tuh untuk minum sampel bir yang sudah mereka buat sama bosnya dia, yang ternyata si bosnya itu kan tahu dan juga lihat bahwa Hyewon tuh pernah sama Dojun. Jadi dia langsung berpikir bahwa mungkin si cewek yang dimaksud adalah si Hyewon ini di kantor mereka. Dan ketika Hyewon ragu-ragu untuk minum, dia tanya, kok lagi hamil ya? Kenapa kok nggak bisa minum? Katanya gitu. 임신했어? Kagetlah semua orang di sana, dan Dojun langsung nanya sama si bosnya Hyewon nih, maksud kok apa kayak gitu? Katanya kan. Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.